Benarkah Cina backingi kudeta Myanmar? Pemerintahan Biden membutuhkan kejelasan dari Cina seiring Presiden AS yang baru itu mengambil tindakan atas krisis besar pertamanya. Banyak pengamat internasional dikejutkan ketika Tatmadaw atau militer Myanmar mulai mengisyaratkan kudeta di negara itu minggu lalu yang menandai perebutan kekuasaan mereka pada 1 Februari. Belum jelas apakah ada ketentuan langsung bahwa pemilu federal baru-baru ini di mana Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak. Mungkin memberi kekuatan pro-demokrasi untuk melucuti dominasi militer yang masih mengakar. Pun apakah peristiwa baru-baru ini mendorong Jenderal Min Aung Hlaing untuk bertindak? Dalih kudeta tersebut adalah dugaan kecurangan dalam pemilihan umum selama pemilu federal pada November 2020. Sangat mirip dengan klaim Donald Trump di Amerika Serikat dan sama-sama kurang baik. Tetapi pemain saling signifikan mungkin terbukti adalah Cina, tulis Azem Ibrahim di Forex Police. Pertemuan bulan lalu antara diplomat tinggi Cina, Wang Yi dan Min Aung Hlaing mungkin menjadi poin penting dalam menentukan kudeta. Bagaimana Cina dan Amerika Serikat menangani krisis mungkin menjadi penanda pentingnya bagi hubungan mereka sendiri. Tatmadaw telah mendorong narasi kecurangan pemilu sejak November, tetapi para pemimpinnya ragu-ragu untuk mengambil tindakan kecuali jika mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengandalkan Beijing untuk melindungi mereka dari konsekuensi yang tak terhindarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari negara-negara Barat, yang mungkin juga mengimbangi sanksi untuk dengan memperluas hubungan ekonomi antar kedua tetangga. Sesuatu tentang pertemuan itu tampaknya membuat pimpinan militer itu percaya Cina akan bersedia untuk membela tetangganya. Namun yang aneh di sini, Beijing telah tumbuh jauh lebih dekat dengan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi daripada dengan rezim militer di Myanmar di masa lalu, catat Azem Ibrahim. Itu sebagian besar karena Tatmadaw secara historis selalu lebih menyukai isolasi internasional daripada ketergantungan pada negara asing. Bahkan, negara seperti Cina yang secara ideologis bersekutu sebagai negara sosialisasi. Bahkan negara seperti Cina yang secara ideologis bersekutu dengan negara sosialis. Kekuatan akan ketergantungan pada Cina lah yang menyebabkan sebagian akomodasi selama 1 dekade demokrasi militer Myanmar dan penangguhan proyek-proyek besar Cina seperti bendungan Midson senilai 3,6 miliar US dollar. Hubungan yang terus-menerus berubah sejak saat itu. Jadi mungkin komitmen dari Min Aung Hlaing untuk melanjutkan dan memperdalam hubungan ekonomi kedua negara inilah yang membuat Cina ragu-ragu untuk menarik sikap dalam mendukung Aung San Suu Kyi. Jika proyek bendungan dimulai kembali, terlepas dari biaya yang harus ditanggung penduduk setempat yang mengungsi, itu akan menjadi tanda utama pergeseran ke Cina, Azem Ibrahim menekankan. Mungkin Cina tidak memberi izin secara tegas kepada sang jenderal untuk melanjutkan rencananya, tetapi para pemimpin militer berpikir mereka dapat menarik Beijing untuk membela mereka. Cina jarang melewatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Asia dengan mengorbankan Amerika Serikat. Jadi ketika Washington dan sekutunya akan memberlakukan konsekuensi pada Myanmar, pejabat Cina masih akan menganggapnya menguntungkan mereka untuk campur tangan atas nama pimpinan di sana. Ini adalah ujian kebijakan luar negeri besar pertama bagi tim baru Presiden AS Joe Biden dan ujian yang harus ditangani dengan memerhatikan rakyat Myanmar dan ambisi Beijing. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengecam kudeta militer. Akan tetapi, Beijing belum menyuarakan dukungan penuh untuk kudeta. Memang, Cina tampaknya mendukung rekonsiliasi antara Tatmadaw dan Liga Nasional untuk Demokrasi, setidaknya di depan umum. Jadi mungkin saja Hlaing benar-benar melanjutkan hal ini tanpa dukungan Cina yang tegas.